Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revina Amalia Saputra dengan NIM 190261220. Saya merupakan dokter muda untuk stase anestesi periode 8 hingga 14 Juni 2020. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan membahas preoperatif medicine. Jadi periode preoperatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada preoperatif, durante operatif, dan postoperatif. Preoperatif merupakan evaluasi dan persiapan sebelum operasi. Durante operatif merupakan pemantauan selama operasi. Dan postoperatif merupakan pemulihan setelah operasi. Untuk postoperatif, manajemen postoperatif merupakan atau dilakukan segera setelah pembedahan dan anestesi, kemudian diakhiri hingga pasien pulih dari pengaruh anestesi. Jadi, setelah pasien tersebut dioperasi atau dianestesi, kita melakukan manajemen postoperasi untuk melihat atau meninjau perkembangan pasien tersebut. Apabila ada perburukan ataupun perbaikan, maka pasien kita dapat tangani dengan baik. Jadi, yang perawatan manajemen postoperatif itu merupakan perawatan segera pada periode setelah operasi selesai dilakukan yang meliputi kamar operasi, post anesthesia care unit atau PACU, hingga pasien dikirim ke ruangan. Untuk durasi perawatan postoperatif tergantung dari kondisi kesehatan pasien sebelum operasi, tipe operasi, durasi, dan teknik operasi. Jadi, untuk tipe operasinya sendiri, tipe operasi besar itu beda dengan operasi yang minor, yang berpengaruh pada manajemen postoperatif. Untuk durasinya, apabila durasi semakin panjang dan pasien semakin lama di bawah pengaruh anestesi, maka komplikasi yang akan timbul akan semakin banyak. Lalu, untuk tujuan dari manajemen postoperatif yang pertama untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi, dan mengembalikan pasien dalam kondisi terbaik atau kondisi homeostasis. Jadi, apabila kondisi pasien sebelum operasi adalah ASA 3 atau ASA 4, maka kita perlu melakukan peninjauan postoperasi yang lebih lama. Kemudian, peralatan standar di post anesthetic care unit. Yang pertama ada oxygen supply, face mask dengan berbagai ukuran, stetoskop, respiratory bag, anestesi face mask, oral airways, dan sebagainya. Kemudian saya akan lanjutkan mengenai pemindahan pasien ke ruang pemulihan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah status fisik dari pasien. Pra-anestesi atau sebelum masuk ke ruang operasi termasuk identitas pasien. Untuk yang kedua ada jenis atau teknik anestesi, prosedur pembedahan. Kemudian yang ketiga, riwayat terapi yang relevan termasuk riwayat alergi. Kemudian yang keempat, perjalanan selama anestesi atau pembedahan. Yang kelima ada antisipasi dari permasalahan. Untuk monitoring di ruang pemulihan, yang pertama ada kita cek tanda-tanda vital seperti airway, breathing, circulation, disability, dan environment. Untuk yang kedua, kita cek komplikasi anestesi dan pembedahan, apakah ada komplikasi setelah anestesi. Lalu kemudian yang kita lihat apakah ada discharge atau tidak. Kemudian beberapa permasalahan yang terdapat di unit perawatan post anesthesia care unit. Yang pertama ada gelisah, bisa karena hipoksia, asidosis, nyeri hebat, penggunaan ketamine, atau stres yang berlebihan, di mana gelisah ini sering terjadi pada anak-anak yang dirawat setelah operasi. Kita harus cari penyebab dari gelisah tersebut, kemudian kita bisa berikan obat penenang seperti midazolam. Untuk gangguan pernapasan, yaitu ada obstruksi napas dan juga depresi napas. Kemudian ada gangguan kardiovaskular, yaitu ada hipertensi, hipotensi, shock, ada gangguan irama jantung, takikardi maupun bradikardi. Gangguan fungsi ginjal, kita lihat produksi urinnya, terutama pada pasien yang dicurigai risiko tinggi dari gagal ginjal akut pasca bedah atau anestesi. Kemudian
perhatikan dari volume urin yang dihasilkan, di mana urin normal yaitu lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Apabila terjadi oliguri, anuri, segera dicari penyebabnya. Apakah penyebabnya itu terjadi di renal, postrenal, atau prerenal. Kemudian mual muntah biasanya bisa karena pemakaian opioid, bedah intraabdomen, atau hipotensi. Kemudian masalah di ruang pemulihan juga ada menggigil oleh karena hipotermi karena efek obat bius, atau hipertermi karena obat bius inhalasi. Untuk hipotermi bisa karena suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, cairan infus dan transfusi darah, cairan mencuci rongga-rongga pada daerah operasi, kondisi pasien, misalnya bayi atau orang tua, penggunaan holotan sebagai obat anestesi. Jadi usaha untuk menghangatkan kembali di ruang pemulihan, yaitu misalnya pada bayi, kita segera masukkan ke dalam inkubator, kemudian pasang selimut penghangat, lakukan penyinaran dengan lampu. Kemudian untuk nyeri, bisa oleh karena kerusakan jaringan akibat trauma bedah. Untuk pemulihan, dibagi menjadi 3 tahap, ada early recovery, intermediate recovery, dan late recovery. Di early recovery, itu dimulai dari diberhentikannya obat agar pasien bangun, kemudian kembali refleks proteksi jalan napas, dan dimulainya aktivitas motorik. Kemudian untuk intermediate recovery, bila pasien sudah mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah. Untuk late recovery, yaitu pasien dari dipulangkannya sampai pulihnya fungsi fisiologis ke keadaan seperti sebelum pembedahan. Fase pemulihan yang pertama ada fase early recovery atau fase 1, di mana interval waktu di mana pasien sadar dari anestesi, pemulihan refleks, dan aktivitas motorik dini. Selama fase ini, pasien dirawat di PACU, di mana kita menggunakan skor-skor untuk menilai dari kondisi pasien. Yang di fase 1 atau early recovery menggunakan skor Stewart atau modified Ailer rate. Kemudian untuk menentukan apakah pasien ini sudah bisa dipindahkan ke ruang pemulihan fase 2 atau belum. Lalu kemudian fase 2 atau intermediate recovery, di mana pasien sudah mencapai kriteria dan dapat dipulangkan ke rumah. Pada fase ini, pasien sudah dapat memulai ambulasi, minum cairan, miksi, dan bersiap untuk dipulangkan. Di mana pada fase 2 ini menggunakan Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. Di sini nilai skor pemulihan pasca anestesi. Nilai terlebih dahulu untuk tentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau high care unit atau HCU. Yang fase 1 itu menggunakan Aldrich score. Yang pertama, pada Aldrich score kita lihat dari nilai warna. Kita evaluasi warna kulit pasien apakah merah muda, pucat, apakah ada cyanosis. Untuk pernapasannya dapat bernapas dalam dan batuk, apakah napas dangkal namun pertukaran udara adekuat, ataukah pernapasannya apnu atau obstruksi. Untuk sirkulasinya, tekanan darah kurang dari 20% dari normal, tekanan darah 20 hingga 50% dari normal, tekanan darah lebih dari 50% dari normal. Lalu untuk kesadarannya, apakah pasien sadar, siaga, dan orientasi, bangun namun cepat kembali tertidur, ataukah tidak berespon. Untuk aktivitasnya, seluruh ekstremitas dapat digerakkan, ataukah hanya dua ekstremitas yang dapat digerakkan, atau pasien tidak bergerak. Apabila jumlah dari Aldrich score-nya lebih dari 8, pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Namun, apabila kurang dari 8, kita perlu lebih detail lagi melihat dari kondisi pasien tersebut, dan kita lebih waspada terhadap pasien tersebut. Atau kita perlu observasi yang lebih mendalam di recovery room atau HCU. Kemudian di sini ada Stewart score yang sering dipakai untuk anak-anak. Tadi Aldrich score yang sering dipakai untuk dewasa. Di mana pada Stewart score kita nilai dari pergerakan, pernapasan, dan kesadaran. Untuk pergerakannya, apakah ada gerakan bertujuan, gerakan tak bertujuan atau tidak bergerak. Untuk pernapasannya, apakah batuk, menangis, pertahankan jalan napas, apakah perlu bantuan.
Untuk kesadarannya, apakah menangis, bereaksi terhadap rangsangan, ataukah tidak bereaksi. Di sini ada Bromed score. Pada Stewart score, apabila skornya lebih dari 5, pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Namun apabila pada Stewart score, itu skornya kurang dari 5, kita perlu waspada pada pasien tersebut. Saya lanjutkan untuk Bromed score atau spinal anestesi. Untuk kriteria penilaiannya yaitu pada gerakan. Apakah gerakannya penuh dan dari tungkai, tak mampu ekstensi tungkai, tak mampu fleksi lutut, apakah tak mampu fleksi pergelangan kaki. Jika Bromed score 2 dapat dipindahkan ke ruangan. Jadi di sini ada yang kita pakai pada fase 1, ada Modified Aldrich score. Aktivitasnya yang pertama ada aktivitas respirasi, sirkulasi, kesadaran, dan saturasi oksigen. Yang baru ada saturasi oksigennya. Kemudian untuk aktivitasnya, apakah dia dapat menggerakkan secara sadar pada ekstremitas sesuai dengan perintah. Misalnya 4 ekstremitas kita beri skor 2, 2 ekstremitas kita beri skor 1, dan tidak bergerak kita beri skor 0. Untuk respirasinya, apakah dia dapat bernapas dalam dan batuk secara bebas. Kemudian apakah ada dyspnea, apakah ada napas yang terbatas, apakah ada apnea. Untuk sirkulasinya, apakah tekanan darahnya kurang lebih 20 mm heraksa pada para anestesia, apakah tekanan darahnya kurang lebih 20 hingga 50 dari pre-anestesia, apakah tekanan darahnya kurang lebih 50 dari pre-anestesia. Kemudian untuk kesadarannya, apakah dia sadar penuh, apakah kesadarannya sesuai dengan perintah, atau dia sadar setelah dipanggil, ataukah tidak berespon. Untuk saturasi oksigennya, di mana untuk skor 2 apabila pasien dapat memaintain atau menjaga saturasi oksigen 92% pada suhu ruangan, di mana untuk skor 1 perlu oksigen inhalasi untuk memaintain saturasi oksigen di kadar 90%, dengan skor 0 di mana saturasi oksigennya 90% walaupun dengan suplementasi oksigen yang diberikan. Kemudian di sini ada untuk fase 2 kita menggunakan Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. Kita nilai dari level kesadarannya. Apabila dia sadar dan berorientasi terhadap waktu tempat orang, kita beri skor 2. Apabila dia sadar dengan stimulasi minimal, kita beri skor 1. Apabila dia sadar hanya dengan stimulasi taktil, kita beri skor 0. Lalu untuk aktivitas fisiknya, apabila dapat menggerakkan seluruh ekstremitas sesuai dengan perintah, kita beri skor 2. Apabila ada beberapa kelemahan pada pergerakan ekstremitas, kita beri skor 1. Dan apabila tidak dapat menggerakkan secara volunter pada ekstremitas, kita beri skor 0. Kemudian untuk stabilitas hemodinamiknya, apabila tekanan darahnya kurang lebih 15% dari awalnya, kita beri skor 2. Apabila tekanan darahnya kurang lebih 30% dari sebelumnya, kita beri skor 1. Apabila tekanan darahnya kurang lebih 50% dari sebelumnya, kita beri skor 0. Untuk saturasi oksigennya, kita maintain di saturasinya lebih dari 90% pada suhu ruangan, itu kita beri skor 2. Apabila membutuhkan suplementasi oksigen untuk memaintain saturasi oksigen supaya lebih dari 90%, kita berikan skor 1. Apabila saturasi oksigennya kurang dari 90% walaupun dengan suplementasi oksigen yang diberikan, kita beri skor 0. Untuk nyerinya, apabila tidak terdapat nyeri atau nyeri yang ringan atau rasanya tidak enak, tidak nyaman, kita beri skor 2. Nyeri yang sedang hingga berat, di mana dikontrol dengan menggunakan analgesik intravena, kita beri skor 1. Apabila nyeri yang persisten atau menetap dan berat, itu kita beri skor 0. Untuk gejala emetik atau muntah, apabila tidak terdapat gejala muntah
atau tidak muntah secara aktif, kita berikan skor 2. Lalu apabila terdapat transient vomiting atau muntah yang dikontrol dengan antiemetik secara intravena, kita beri skor 1. Apabila muntah sedang hingga berat, kita beri skor 0. Kemudian fase yang terakhir ada fase 3 atau late recovery, di mana periode ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai, dan pasien dapat melakukan aktivitas normal dalam kehidupan sehari-hari. Pasien sadar penuh dan pulihnya fisiologi. Untuk risiko pasca anestesi dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah pasien tersebut dianestesi akan terdapat risiko. Risiko-risiko tersebut kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada pasien risiko tinggi, kemudian kita langsung bawa ke ICU tanpa menunggu di ruang pemulihan. Yang kedua ada sebagian besar operasi dengan tujuan menjamin respirasi adekuat. Untuk kelompok yang ketiga, pada operasi kecil, singkat, dan rawat jalan, fungsi respirasinya adekuat, bebas dari rasa ngantuk, ataksia, dan kelemahan otot. Untuk hal-hal yang dapat diperhatikan ketika pemindahan pasien. Yang pertama, posisi kepala tidak boleh menghalangi jalan napas. Yang kedua, napas buatan. Berikan napas buatan bagi pasien yang belum bisa bernapas spontan. Yang ketiga, ada gerakan saat pemindahan pasien kita perhatikan. Yang keempat, ada posisi dari pasien. Yang kelima, perhatikan infus, NGT, kateter maupun urin. Apakah infusnya terdapat darah? Lalu apakah NGT-nya lepas, kateternya lepas? Untuk urinnya apakah tidak terdapat urin? Apakah urin output-nya bagus? Cukup. Yang keenam, mendorong bed dengan hati-hati agar tidak terjadi trauma pada pasien. Yang terakhir, ada instruksi postoperatif. Instruksi tertulis dan lisan harus diberikan mengenai periode pasca operasi sebelum pemulangan pasien, supaya pasien tidak bingung setelah operasi. Jadi secara umum selama 24 jam setelah anestesi, sebaiknya agar tidak mengonsumsi alkohol atau menggunakan obat-obatan tanpa resep, tidak mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin yang berbahaya, tidak membuat keputusan penting. Pasien harus diberikan nomor kontak untuk dapat dihubungi jika pasien dalam keadaan darurat. Baik, yang terakhir yaitu kriteria pemulangan pasien. Hal-hal apa sajakah yang diperhatikan ketika kita akan memulangkan pasien? Atau hal-hal yang dipertimbangkan, apakah pasien tersebut boleh kita pulangkan atau tidak? Yang pertama, pasien sadar baik dan orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang yang baik. Tidak ada disorientasi waktu, tempat, orang. Kemudian tanda-tanda vita baik itu tensi atau tekanan darah baik, respirasi baik, napas baik, tidak ada nyeri yang signifikan, dan suhu tubuhnya normal, tidak febris. Pasien dapat mobilisasi, berjalan, dan memakai pakaian dengan baik. Pasien nyaman dan relatif bebas nyeri. Pasien tidak muntah dan dehidrasi. Pasien dapat minum air dan minum obat. Risiko retensi urin negatif, pendarahan, dan drain minimal di tempat operasi. Baik, sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen postoperatif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila salah kata. Selamat siang. Om Santi Om. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.